Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita, Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan salah satu dari dapur yang cukup gagah sekali. Dan dapur ini sebenarnya saya itu kepingin memiliki. Saya beberapa kali melihat gitu loh, kok ada ya dapur yang kayak gini gitu. Kalau Anda pernah dengar ataupun juga pernah tahu tentang dapur jalak ngoceh, kalau jalak nguri itu sudah banyak sekali gitu loh. Sudah banyak sekali kita jumpai, dan saya pun juga beberapa kali saya memiliki koleksi jalak nguri. Bahkan sampai saat ini saya pun juga mempunyai kelangenan itu dengan dapur jalak nguri. Tapi kalau jalak ngoceh, nah saya baru kali ini saya mendapatkannya. Nah kemarin saya mendapatkan dari teman saya, beliau bisa dibilang hunter juga gitu. Saya melihat pusakanya kok bagus banget ya, gagah merbawani gitu loh. Setelah saya bertanya, Mas, ini dapurnya apa? Saya gitu. Ini dapurnya jalak ngoceh, Mas. Wah, tembus berarti ini. Apa yang menjadi keinginan saya ini tembus. Dan tahukah sobat, bahwasanya setelah saya mendapatkan dapur ini gitu loh. Saya coba mencari referensinya di buku. Ternyata dapur jalak ngoceh ini peruntukannya adalah untuk para petani dan juga para peternak. Sesuatu yang dianggap mungkin kurang apa ya, wah kurang greget ini, kurang mentereng. Kan berbeda dengan ini, jabatan-jabatan atau juga pusaka-pusaka yang dikhususkan untuk meraih jabatan, untuk kayak junjung derajat, ataupun untuk hal-hal kerejekian yang besar seperti kayak pamor udan mas. Tapi sobat, tapi kita nanti akan melihat seperti apa sih keistimewaan dari kerisnya. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwasanya jangan salah loh dengan keris jalak ngoceh ini. Meskipun pada dasarnya atau pada esensinya tuanya adalah untuk para petani dan juga para peternak, tapi ini ada keistimewaannya. Seperti apa sih wujud pusakanya dan apa sih keistimewaan yang dikandung oleh keris jalak ngoceh ini? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Sobat BMC, seperti yang kita ketahui bahwasanya para leluhur kita dahulu itu di dalam menyikapi tosan aji itu adalah dipakai sebagai sebuah piandel masing-masing. Beliau ini para leluhur kita dahulu itu tidak lepas dari yang namanya pusaka, tidak lepas dari yang namanya tosan aji, tidak lepas dari piandel ataupun juga agemannya masing-masing. Seperti halnya kita kalau saat ini kan kita memegang HP kemana-mana, setiap hari kita bawa. Zaman dulu para leluhur kita itu pun juga seperti itu. Itulah kenapa para leluhur kita itu kemana-mana membawa pusaka. Karena apa? Karena itu menunjukkan dari jati diri masing-masing. Jadi pusaka ini merupakan jati diri masing-masing sobat. Dan saya ingin sedikit bercerita tentang dapur jalak ngoceh ini sobat. Ini adalah dapur jalak ngoceh yang kapan hari saya dapatkan. Coba kita akan melihatnya bersama-sama seperti apa sih yang kata Mas Tony kok kerisnya gagah gitu. Coba kita akan melihatnya ini. Ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusakanya sederhana tapi terkesan gagah. Sama halnya dengan peruntukannya gitu loh. Untuk para petani dan juga peternak. Pekerjaan yang mungkin kurang begitu mentereng gitu loh kalau dibandingkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pangkat, derajat, kewibawaan, kepemimpinan seperti itu kan kurang begitu mentereng gitu loh. Tapi sobat, seperti halnya dapurnya, bahwasanya pekerjaan petani dan juga peternak itu adalah pekerjaan yang jempolan. Jadi seperti ini, saya ingin bercerita dulu. Di kampung saya
orang terkaya di kampung saya itu adalah seorang petani. Nah, beliau adalah seorang petani. Sawahnya ada di mana-mana, sobat. Bahkan anak keturunannya pun itu juga kaya-kaya. Karena hasil dari bapaknya tadi, yang beliau seorang petani, petani sukses itu. Jadi sawahnya ada di mana-mana, diwariskan ke anaknya pun itu juga dapatnya banyak-banyak gitu. Nah, itulah kenapa petani itu sebenarnya bisa dikatakan terbagi menjadi dua ya. Kalau kalau boleh saya bilang, ada yang namanya juragan tani, ada yang buruh tani. Nah, di sini sobat, kemungkinan gitu, kemungkinan pusaka jalak ngoceh ini zaman dahulu ini adalah agemannya mungkin memang para petani, bisa diagem oleh juragan tani ataupun juga para buruh tani. Itu seperti itu. Tapi kebanyakan gini yang saya ketahui bahwasanya untuk di masyarakat zaman dulu, masyarakat boleh dibilang masyarakat ini apa umumnya gitu, kebanyakan yang dimiliki adalah tilam upih dan juga dapur brojol. Nah, kalau tilam jalak ngoceh ini sobat, saya kok punya keyakinan bahwasanya pemegangnya adalah para juragan tani. Lalu yang kedua, saya lanjutkan lagi untuk ceritanya bahwasanya di kampung saya pun juga selain yang kaya itu adalah seorang petani, dia petani tulen gitu, dia orang kaya gitu di kampung saya. Yang kedua adalah orang kaya lagi, dia petani sekaligus peternak. Peternak ayam ini, ayam potong. Nah, itulah kenapa jangan dianggap remeh. Nah, jangan dianggap remeh, jangan disepelekan dapur jalak ngoceh ini. Meskipun lah katakan ini diperuntukkan untuk para petani dan peternak, tapi petani dan peternak ini orang-orang kaya loh, gitu. Kalau zaman dulu mungkin adalah sebangsa kayak pengusaha. Nah, pengusaha. Jadi kalau di zaman dulu gitu, pusaka ini memang dikhususkan untuk para petani. Agar apa sih Mas Tony, kok ini dibuat untuk diagem oleh para petani lah? Mungkin di dalam tujuannya adalah agar petani tersebut gitu, hasil panennya, hasil pertaniannya itu bisa melimpah, terus bisa kaya raya, bisa mencukupi keluarganya, dan juga bisa dikatakan gemah ripah lojinawi, bisa dikatakan juga sebagai seseorang yang makmur kehidupannya. Diharapkan mungkin seperti itu. Sama halnya dengan para peternak, agar hasil ternaknya ini banyak. Kalau di dalam buku ensiklopedia keris yang saya baca, keris jalak ngoceh ini diperuntukkan untuk petani dan peternak unggas, kata seperti itu. Nah, kalau peternak unggas itu kan berkisar pada kayak ternak ayam ataupun juga ternak burung. Nah, kalau zaman dulu itu, kalau di dalam ini sobat, sudut pandang saya, untuk para peternak gitu saja, tidak ada unggasnya. Jadi peternak itu nanti bisa ternak sapi, bisa ternak kerbau, bisa ternak ayam, itu seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin belum ada ya, mungkin yang peternak burung. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali peternak burung. Nah, seperti itu. Itulah kenapa saya lebih meyakini bahwasanya ini untuk para petani dan juga peternak gitu saja. Nah, untuk di ini Mas Tony, peternak seperti apa? Nah, mungkin kalau untuk di peternak ya mungkin untuk hasil ternaknya ini tidak gampang mati, tidak gampang terkena penyakit, dan juga bisa cepat beranak pinak. Nah, seperti itu harapannya, harapan doanya di dalam dapur jalak ngoceh ini mungkin seperti itu sobat, dalam sudut pandang saya. Itulah kenapa zaman dulu, zaman dulu itu leluhur kita sudah memikirkan ageman. Karena apa? Karena tosan haji ini adalah sebagai sebuah bagian dari kehidupan mereka. Makanya kenapa dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas itu ada agemannya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ageman ataupun juga piandel, pusaka tosan aji keris seperti ini tidak melulu dimiliki oleh para raja, para bangsawan, para senopati, orang-orang kaya saja. Golongan bawah itu pun juga banyak, gitu loh. Golongan bawah itu pun juga memiliki. Karena apa? Karena memang pusaka ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan mereka zaman dahulu. Itulah kenapa keberadaannya ini kita temui sebagai sebuah ageman atau piandel dari mulai golongan bawah sampai di golongan atas.
Itu seperti itu sobat. Hebatnya leluhur kita itu dulu seperti itu. Jadi sudah dipikirkan betul-betul gitu loh. Kebahagiaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Jadi kebahagiaan itu juga harus dimiliki oleh semua orang, termasuk orang-orang di golongan bawah. Itu seperti itu sobat. Jadi sungguh luar biasa sekali pemikiran dari leluhur kita. Makanya kenapa saya itu gini, saya itu sangat takjub sekali dengan filosofi apa yang terkandung di dalam setiap dapur pusaka, setiap filosofi setiap pamor di pusaka. Karena apa? Karena kita itu di dalam bermain tosan aji, dalam menggeluti dunia tosan aji, tidak melulu kita belajar tentang besi, tidak melulu kita belajar tentang baja ataupun juga seni bentuk, tapi di sini kita juga belajar tentang seni perlambang. Seperti itu sobat. Karena apa? Karena di dalam pusaka ini ada pesan gitu. Pesannya itu hanya sebagai perlambang. Karena leluhur kita dahulu itu suka dengan perlambang-perlambang. Kalau kita menyampaikannya secara langsung, secara lugas, itu tidak ada seninya gitu. Tidak ada seninya. Itulah kenapa para leluhur kita itu menyampaikannya dengan seni perlambang. Nah, biar ada seninya. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti nanti akan berbeda-beda di dalam tafsirannya, gitu loh. Asalkan ditafsirkan dengan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena di dalam penamaan pusaka-pusaka kita itu dinama atau dikonotasikan, dimaksudkan kepada hal-hal yang baik. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan lagi sobat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dapur pusakanya. Untuk di dapurnya ini adalah jalak ngoceh. Kemarin teman saya itu bilangnya jalak ngoceh. Ini dapurnya jalak ngoceh Mas Tony. Saya gini, wah, jalak ngoceh ini nanti apa ya gitu loh. Karena kalau di dalam setiap video saya ingin mengajak kepada sobat mengetahui seluk-beluk ataupun juga pengetahuan tentang tosan aji itu dari dapurnya itu artinya apa, lalu filosofinya apa, dan tuahnya itu apa, pamornya pun juga seperti itu. Nah, kalau saya menemukan sesuatu yang baru atau dapur yang baru seperti ini adalah dapur jalak ngoceh. Ini saya baru saja mendapatkannya, maksudnya baru saja menemui gitu loh yang seperti ini, dapur baru bagi saya. Makanya kenapa saya harus mencari referensinya. Saya harus mencari referensinya sebelum saya tayangkan di YouTube saya akan mencarinya seperti apa. Nah, saya menemukan bahwasanya dapur jalak ngoceh ternyata memang ada gitu loh. Memang ada, dan juga peruntukannya untuk para petani dan juga para peternak. Sangat luar biasa. Saya terus di dalam hati itu gini, sangat mulia sekali, sangat leluhur kita tuh segala sesuatu itu dipikirkan gitu loh, dipikirkan. Itu tadi saya katakan bahwasanya kebahagiaan ageman piandel itu tidak melulu untuk para pemimpin saja, tidak melulu untuk orang-orang kaya saja, bahkan untuk yang biasa-biasa saja atau kalangan menengah ataupun juga golongan bawah itu loh juga ada atau dipikirkan piandelnya juga. Sangat luar biasa sekali. Berarti gini Mas Tony, berarti jalak ngoceh itu agamanya orang-orang menengah ke bawah? Tidak juga sobat. Jalak ngoceh ini bisa dikatakan agaman untuk orang yang ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih kebahagiaan atau kesuksesan dari jalan bertani dan juga untuk beternak. Itu seperti itu. Intinya sama, tujuannya adalah untuk menggapai sebuah kebahagiaan dengan lebihnya harta benda. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kepada sobat semuanya bahwasanya pusaka atau tosan aji itu adalah sebuah doa ataupun juga harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapannya gitu, tidak melulu wah ini nanti kalau saya memiliki pusaka dengan dapur jalak ngoceh, artinya berarti saya ini nanti ini Mas Tony terpaku pada kerisnya saja. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita tetap di dalam memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pusakanya ini adalah sebagai jalan ikhtiar sobat, sebagai hanya sarana saja gitu loh. Bahwasanya kita harus tetap ingat dengan doa kita. Kita harus ingat, selalu ingat dengan harapan kita. Itulah kenapa zaman dulu itu selalu dibawa pusakanya. Karena biar apa? Biar selalu ingat dengan doa
dengan harapannya apa yang menjadi doa dan harapan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu biar setiap hari itu ingat itu seperti itu loh. Oke, mungkin di video ini mungkin cukup sekian ya sobat. Nah, mungkin ini nanti akan saya warangi dulu, dan juga di sini ini untuk di dedernya ini tidak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka. Ini saya mendapatkan keris-keris bagus dari beliau itu kapan hari, kalau Anda pernah melihat ataupun juga masih ingat videonya, adalah Pasupati pamornya Mas Malelo itu saya dapatkan dari beliau. Pusakanya gagah banget dan juga untuk di pesinya itu pun juga gede. Nah, untuk pusakanya sudah termahal. Nah, ini saya dapatkan juga dari beliau. Nah, ini dapur jalak ngoceh. Nah, jalak itu burung jalak, ngoceh itu berarti berkicau. Nah, berkicau itu seperti itu. Jadi mungkin melambangkan sebuah gini ya, seseorang yang mendapatkan sebuah kemapanan hidup itu akhirnya terus di dalam hatinya itu ada perasaan tenang gitu, seperti itu. Saya jadi ingat gini, dulu waktu saya berjualan di menjadi sales gitu, kalau dagangan habis gitu di jalan terus saya pulang gitu, saya bersiul-siul. Nah, seperti itu menandakan bahwa saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia, dagangan saya habisnya cepat dan saya mendapatkan untung yang banyak. Saya bahagia, akhirnya saya bersiul-siul. Itu seperti itu. Saya membayangkannya seperti itu. Dapur jalak ngoceh itu. Jadi menjadi seorang pribadi yang sudah mapan gitu, seperti itu. Mapan, terus dia mendapatkan rezeki yang sudah banyak. Bisa dikatakan tidak kekurangan bagi dirinya dan juga anak keturunannya nanti. Nah, itulah kenapa jalaknya ini ngoceh atau bernyanyi atau berkicau, bersiul-siul, mungkin seperti itu. Tapi jika ada yang punya pendapat lain, ini saya persilakan sobat. Ini adalah sudut pandang pribadi saya. Saya membayangkannya seperti itu. Oh, berarti ini adalah tujuannya gitu loh, agar pusaka ini nanti di dalam perjalanannya dengan tuannya itu memberikan sesuatu yang baik atau efek positif bagi tuannya untuk menggapai kebahagiaan dari karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda semuanya untuk mengenal, lalu mencintai, lalu merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.